Dampaknya kalau kita berpikir direct impact-nya tentu sangat nyata ya. Artinya anggota kami yang mereka memproduksi masker atau alat-alat terkait dengan COVID tentu dampaknya negatif. Demikian juga anggota-anggota kami yang bekerja dalam hal importasi, distribusi, eksportasi juga alat-alat terkait COVID tentu dampaknya negatif. Akan tetapi sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Artinya kita sudah melihatlah kasus COVID ini sejak beberapa waktu yang lalu, sejak tahun 2 tahun terakhir ini kan memang kelihatan trennya menurun ya. Jadi kita ada kenaikan pada saat ada beberapa varian baru, akan tetapi turun lagi. Dan ini sebenarnya yang sudah diantisipasi oleh anggota kami ya. Karena memang sebagai pengusaha alat kesehatan sudah pada naturalnya lah atau organiknya sadar bahwa kasus penyakit itu memang ada siklusnya. Sama seperti yang selalu kalau saya sampaikan, sama seperti penyakit demam berdarah. Demam berdarah itu mengikuti musim juga. Begitu mendekati musim hujan, kasusnya akan naik. Nanti begitu musim kemarau juga turun. Oleh karena itu, secara natural, anggota kami yang memang DNA-nya pengusaha kesehatan sudah mengantisipasi. Mereka harus memperbanyak portfolionya. Harus memainkan produk-produk yang bisa menjaga bagaimana usahanya tetap berjalan dan sustainable ya. Artinya tidak put all eggs in one basket lah. Gitu. Oke, kalau dilihat memang sudah masuk ke dalam fase downtrend itu koreksinya atau penurunannya sudah berapa persen Pak kalau yang terpantau? Kan masuk masa endemi memang mungkin secara full di 2023 ya, tapi 2022 mungkin sudah mulai terlihat Pak Randi? Ya, memang penurunan sudah sangat nyata signifikan ya, baik alat masker, alat-alat APD, alat-alat tes sudah sangat nyata lah. Bahkan kita lihat sendiri, kami tuh supplier alat-alatnya, alat kesehatan alat lab. Tapi kalau kita lihat lab-lab ujinya, di mana pada masa COVID berjamuran di mana-mana, sekarang kan juga sudah relatif seperti menghilang ya. Hanya mungkin ada 1-2 dan banyak juga mereka yang berubah diri menjadi lab-lab untuk tes umum yang lain, bahkan periksa kolesterol, gula darah, dan sebagainya. Memang penurunannya tentu sangat signifikan. Ya bukan hanya 10%, 20%. Artinya kalau sampai tadinya begitu banyak lab-lab uji, sekarang lab-lab ujinya hanya tinggal 1-2, tentu sangat signifikan ya. Angkanya mungkin lebih 60-70%, bahkan 80% penurunan. Oke, baik saya ke Mas Wafi. Mas Wafi, apakah memang khususnya di sektor kesehatan ini memang sudah tercermin fase downtrend-nya itu terlihat, begitu juga yang tercermin di saham-saham atau emiten-emiten kita Mas Wafi? Ya, sebenarnya cukup menarik tuh inputnya dari Pak Randi ya, karena kalau dari yang kami amati itu kan efektif hanya 4 emiten ya, itu ada MMIX, kemudian ada OMED, ada KLBF, dan PRDA. Dan kalau kita lihat dari performance dari keempat emiten ini, sebenarnya penurunan itu bisa dibilang bottom-nya ya, itu terjadi di tahun lalu gitu. Dan kalau kita lihat di kuartal 1 2023, sebenarnya sudah mulai ada tren pemulihan performa nih dari keempat emiten itu. Oke, kalau dilihat dari secara keseluruhan karena memang sentimen COVID-nya sudah selesai, apakah ada faktor penopang lain yang mungkin akan membuat sektor kesehatan jadi choice gitu ya? Karena kan mungkin ada berbagai macam banyak faktor ya, dimulai dari bahan baku yang mungkin tensinya harus diimpor dan lain-lain begitu ya, dari progres kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tapi Anda melihatnya seperti apa nih Mas Wafi? Ya, sebenarnya kalau kami amati ya dari consumer behavior mungkin dari sekarang saat ini dan kita bandingkan mungkin sebelum pandemi, sebenarnya kondisi saat ini ya bisa dibilang jauh lebih improve sih dibandingkan sebelum pandemik. Karena Oke. selama musim pandemik itu membuat banyak pihak menjadi lebih aware dengan kesadaran akan kesehatan, alat kesehatan juga. Jadi walaupun bisa dibilang ada penurunan setelah fase pandemik selesai, tapi kalau kita bandingkan dengan performance sebelum pandemik, bisa dibilang masih relatif lebih tinggi kalau kita bandingkan seperti itu. Jadi itu bisa jadi satu katalis baru juga, dan selain tadi memang ada rencana hilirisasi juga, itu bisa jadi satu upaya supaya bisa menurunkan beban biaya bahan baku, karena bahan bakunya kan mayoritas memang impor ya. Dan juga tadi ada diversifikasi juga yang dikatakan Pak Randi bahwa yang tadinya lab-lab fokus terhadap tes COVID sekarang sudah mulai fokus terhadap tes kesehatan lainnya.
Mhm. Berarti ada improvisasi dan justru ada is good news gitu ya, malah lebih bagus begitu ya potensinya kalau dilihat apa yang terlihat di market kita. Pak Randi, kalau mungkin bisa dikasih data lagi sampai dengan kuartal pertama 2023 ini sebenarnya permintaan terhadap alat-alat kesehatan kemudian jasa laboratorium itu seperti apa? Berarti kan sudah tidak terfokus lagi untuk yang COVID ya, terdiversifikasi ke beberapa tes yang lain yang mungkin jauh lebih improving untuk lab-nya begitu ya, untuk penyedia alat-alat kesehatannya Pak Randi. Ya itu sebelum saya jawab yang tadi Mbak Maria, memang sebenarnya usaha kesehatan secara umum khususnya alat kesehatan alat lab, kalau saya bilang secara agregat mendapatkan berkah dari pandemi sebenarnya. Pertama karena ini yang menjawab tadi Pak Wahfi katakan ya, kondisi sekarang tampaknya lebih bagus. Betul, karena pandemi ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Ya. Sebelum pandemi mungkin tidak akan ada masyarakat yang sadar bagaimana harus memeriksakan diri ke laboratorium. Tidak ada masyarakat yang berkeinginan untuk mempunyai alat kesehatan di rumah, misalnya termometer, oximeter, masker, bahkan rapid test sendiri ya itu sangat meningkat. Sekarang saya tahu banyak beberapa masyarakat yang bahkan tidak ingin punya alat untuk bisa periksa alat kesehatan gula darah, kolesterol sendiri di rumah dan sebagainya. Bahkan sekarang pun walaupun masker dicabut, kalau kita perhatikan masih banyak yang sudah terbiasa pakai masker. Bahkan sudah menjadi lifestyle ya, kayaknya keluar dari rumah kalau nggak bawa masker tuh aneh. Jadi peningkatan kesadaran akan kesehatan naik, otomatis agregatnya atau outlooknya untuk industri kesehatan secara umum dan alat kesehatan secara umum akan positif.